مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Pagi hari ini pagi yang berbahagia, pagi dari hari Ahad. Ada kabar baik yang perlu diketahui oleh seluruh jamaah dan kami sampaikan pada majelis ini untuk menyambah semangat kita. Dulu sekitar 400 tahun lalu, ketika Sultan Muhammad Al-Fatih dengan bala tentaranya berhasil menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu kalau sekarang kita mengenalnya pusat ibu kotanya adalah Istanbul, Turki. Dulu Konstantinopel ini bagian dari kekuasaan Romawi, pusat kerajaan Katolik terbesar di dunia. Itu ada dua, Vatikan di Roma dan Konstantinopel di Turki. Kemudian terinspirasi dari apa yang disabdakan Rasulullah SAW, la tuftahannal Konstantiniyah, sungguh akan dibuka, akan dibebaskan Konstantinopel, yaitu Istanbul. Fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaishu jaishuha. Maka sungguh pemimpin panglima yang terbaik adalah panglima yang membebaskan Konstantinopel, sebagaimana pasukan yang terbaik adalah pasukan-pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Maka terinspirasi dari ini, Sultan Muhammad Fatih dengan izin Allah berhasil menaklukkan dan membebaskan Konstantinopel dari cengkraman orang-orang Nasrani, sehingga kemudian masuk ke dalam wilayah negeri Islam. Waktu itu adalah masa dinasti Utsmaniyah. Kemudian ada satu tempat yang istimewa di situ, yaitu dulunya fungsinya adalah gereja, namanya Hagia Sophia di Istanbul. Setelah dibebaskan itu, bukan kok kemudian pemerintahan kaum muslimin merebut paksa tempat ini kemudian diambil jadi bagian kaum muslimin, tidak. Tempat itu tetap jadi gereja. Hanya setelah Istanbul ditaklukkan oleh kaum muslimin, gereja ini jadi sepi. Maka waktu itu diputuskan oleh Sultan Utsmani waktu itu, gereja tersebut dibeli. Gerejanya apa? Dibeli. Setelah dibeli kemudian dijadikan gereja tersebut sebagai masjid. Dirubah fungsinya sebagai masjid. Bertahun-tahun itu berjalan sampai ketika Khilafah Utsmaniyah runtuh. Tahun 1924 Masehi. Kemudian negeri Turkiya yang dulunya adalah negeri muslim
berhukum dengan syariat Islam, pemerintahannya diganti dengan sistem sekuler, yang akhirnya masjid yang sebelumnya begitu makmur dan menjadi simbol kemakmuran dan juga syiar Islam yang ada di Istanbul, diganti oleh pemerintahan sekuler menjadi museum. Menjadi museum, diganti museum, sudah tidak dipakai masjid. Berjalan bertahun-tahun, hampir 1 abad, dari 1924 sampai sekarang 2020. Dan alhamdulillah beberapa hari lalu atas inisiasi dari Presiden Turki, ya, Tayyip Erdogan, Recep Tayyip Erdogan itu namanya, beliau mengembalikan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid, mengembalikan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid lagi. Dan insya Allah ini simbol bagi kaum muslimin dan semangat bagaimana kita yang sudah punya masjid dan kita bisa leluasa memakai masjid itu sebagaimana fungsinya untuk kembali menggairahkan fungsi masjid-masjid kita. 1, sebagai tempat ibadah, 2, sebagai pusat ilmu, 3, sebagai pusat persatuan kaum muslimin. Maka dari itu ini penting sekali kami sampaikan di mukadimah, terkhusus kepada seluruh jamaah kajian Ahad pagi yang hadir. Mari sama-sama kita jadikan, kita kembalikan fungsi masjid, diantaranya poin yang ketiga yang terpenting, pusat persatuan kaum muslimin. Jangan sampai masjid justru menjadi tempat perpecahan kaum muslimin, tapi masjid harus menjadi pusat persatuan kaum muslimin. Dari situlah insya Allah kekuatan umat Islam akan kembali. Barakallahu fikum. Kita mulai Ahad pagi dengan semangat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk kembali bersatu, kembali menyusun kekuatan kita dimulai dari memaafkan. مولاي صل وسلم